Ya, ada sebagian orang ini fenomena yang sebenarnya juga udah lama sih gua perhatikan. Ada cewek, sebagian cewek yang merasa risih atau terganggu atau nggak enak hati, baper kalau dipanggil ibu oleh orang lain, oleh orang yang nggak dikenal gitu misalnya. Hanya karena misalkan perawakannya dia bongsor, badannya besar, gemuk, atau bagaimana kelihatan mukanya mungkin kelihatan tua atau apa sehingga ngerasa benci, ngerasa sakit hati gitu mungkin ya atau sedih ketika dipanggil ibu sama orang lain, khususnya sama orang-orang yang sedang bekerja yang tentu mereka di bidang pelayanan atau jasa gitu ya. Padahal dia masih kuliah atau dia belum nikah atau bahkan dia mungkin masih sekolah gitu ya. Tetapi karena mungkin penampilannya yang membawa figur atau terkesan seperti seorang ibu atau dibilang ibu-ibu mama gitu ya. Yuk kita bahas sedikit. Tapi mungkin ini kesannya sepele, tetapi akan ada nilai yang lumayan tinggi yang bisa kita ambil. Kenapa? Kita akan lihat dari waktu ke waktu itu ya. Generasi makin ke sini tuh makin salah dalam artian secara adab atau sikap atau akhlak gitu ya dalam hal yang satu ini. Dalam konteks orang bekerja, tentu sapaan yang paling tinggi atau mulia atau yang umum, ya tentu panggilan untuk laki-laki adalah bapak, panggilan untuk perempuan ibu. Itu. Dan itu bukan bentuk kerendahan kepada orang yang tidak semestinya dipanggil ibu hanya karena belum ibu-ibu gitu ya, belum menikah, belum punya anak, bukan. Tetapi itu memang standar umum yang dipakai oleh orang-orang yang bekerja. Dan itu mutlak hukumnya semua perusahaan sama, bentuk profesional dalam bekerja. Sekarang gini aja, seberapa banyak orang yang bisa membaca ibaratnya apa ya, raut wajah atau apa gitu untuk menerka umur kayak apa ya, investigator mungkin atau orang-orang yang kerja di kepolisian gitu yang bisa, oh nih rata-rata mungkin orang tersebut umurnya antara sekian sampai sekian. Ya kan nggak serumit itu. Makanya lah perusahaan-perusahaan orang-orang yang bekerja itu membuat peraturan standar umum sapaan nih, bagi laki-laki adalah bapak, bagi seorang perempuan yang dipanggilnya ibu. Itu karena apa? Ya bentuk kemuliaan seorang perempuan ya ketika sudah menjadi seorang ibu, tentunya ketika dia punya anak dipanggil ibu kan karena punya anak gitu. Tetapi ya banyak generasi ya ini nih milenial ini yang nggak paham adab. Jadi ketika yang disampaikan atau yang ditreatmentkan gitu ya kepada mereka itu benar, sebenarnya malah dianggap aneh. Tapi kalau misalnya giliran dilecehkan malah senang. Itu degradasi moral dari waktu ke waktu, khususnya ya generasi orang-orang di Indonesia ini begitu. Jadi yang nggak berakhlak malah dianggapnya biasa. Tapi yang menunjukkan adab yang sebenarnya termasuk sapaan ketika perempuan dipanggil ibu di tempat umum atau oleh orang-orang yang bekerja di bidang pelayanan dan jasa, lalu dianggapnya aneh gitu. Nah ini kan udah kebalik berarti kan. Moral makin kesini orang makin gak paham. Lo kan sadar bahwa pada akhirnya nanti perempuan akan jadi ibu bagi anak-anaknya nanti. Mau itu anak kandung, mau itu anak angkat, akan jadi ibu kan pada akhirnya. Terus kenapa baper kalau dipanggil ibu? Hanya karena lo belum jadi ibu-ibu, emak-emak gitu. Dan lihat ya, secara alami dan nalurinya nih, lihat nih. Pertama, seseorang dianggap mulia, pasti nih perempuan, ya ketika menjadi seorang ibu kan. Mungkin lo pernah dengar lah gitu, istilahnya perkataan orang yang bilang, udah lalu kalau di jalan ketemu mama jangan pernah nyari masalah deh sama mama kan gitu. Itu kan bentuk apa ya, self defense seorang manusia secara naluri bahwa iya namanya mama itu udah jangan dilawan gitu.
karena ya emak-emak, ibu-ibu yaitu ibu gitu, sebagaimana kita punya ibu yang harus dihormati, dihargai, dimuliakan begitu. Jadi nggak ada salahnya, nggak ada yang salah ketika orang menyematkan panggilan ibu kepada perempuan berapapun usia lu gitu istilahnya, sama juga memanggil bapak kepada laki-laki. Itu jadi yang mau gua ambil hikmahnya di sini sederhana, kebuktikan dalam kenyataan bahwa generasi makin kesini tuh nggak bisa bedain akhlak yang benar, sikap yang benar, adab yang benar dan yang tidak. Itu ini udah lazim, bahkan zaman gua pun juga lazim gitu kan. Ketika misalkan gue zaman sekolah atau zaman kuliah gitu ya, ada teman supaya gue yang perempuan dipanggil ibu terus kayak yang aneh, ih masa gue dipanggil ibu. Lah emang kenapa, itu orang kerja, wajar manggil lo ibu karena standar umumnya begitu. Lalu mau dipanggil neng, kita dianggapnya ngegoda. Dipanggil apa lagi mbak, ntar ngeluh lagi, emang gua mbak, emang gua orang Jawa gitu lagi. Sama kayak laki-laki dipanggil mas, lah emang gua orang Jawa tuh, aneh. Terus lo mau dipanggil apa, bang, ntar ngeluh lagi, emang gua bang abang gitu, aneh gitu. Lo mau dipanggil apa, nama orang nggak kenal kok. Makanya itu menjadi wajar orang standarnya dipanggil ibu atau bapak. Kenapa? Ya bentuk kemuliaan, penghormatan kepada orang lain. Entah yang belum dikenal, baru dikenal, atau konteksnya dia bekerja karena di bidang pelayanan dan jasa itu. Ini aja generasi makin kesini tuh nggak paham. Ini sepele loh sebenarnya. Mohon maaf kalau buat gue mungkin nggak penting. Ini buat guanya ya yang udah paham ini. Cuma yang nggak paham kan harus dikasih tahu adab yang benar tuh ya kayak gini. Nah karena tidak terbiasa dengan adab yang benar, maka disikapinya aneh, bahkan marah, kecewa kalau dipanggil ibu, norak. Itu pada akhirnya lu akan dewasa bro, sis. Makin muda untuk lo mendewasa makin bagus. Kenapa? Karena usia nggak berbanding lurus dengan kedewasaan. Atau pada akhirnya orang semakin tua usianya, semakin kembali seperti anak-anak, anak kecil. Terus lu mau kapan dewasa? Nah ini mudah-mudahan sebagai bentuk pelajaran lah untuk lo tahu gitu. Dunianya orang dewasa itu ya contoh terkecil dan paling sepelenya kayak gini. Kalau kayak gini aja lo nggak bisa, nggak paham. Terus gimana nanti lu beradab sama orang bro, sis nih yang muda-muda nih. Tapi guru lu pasti di sekolah itu pasti ngajarin sebenarnya banyak hal, moral, adab, akhlak. Cuma ya nggak peka aja.